Putri Chandrawati curhat ke anak buah Ferdy Sambo. Ngaku paha hingga alat vitalnya diraba brigadir. Aku 99% tidak percaya. Tetapi kalau kebalikannya, Putri Chandrawati yang melakukan pelecehan ke Brigadir Joshua, 99% aku percaya kalau aku harus memilih. Bu Putri ini pertama mengaku bahwa dia dilecehkan tanggal 4. Tanggal 4 kita buktikan, kita bantah. Nggak ada tuh tindakan kekerasan seksual di tanggal 4. Korban bisa siapa saja, bahkan laki-laki pun bisa dilecehkan secara seksual. Nah sekarang yang bisa menjamin bahwa Joshua ini pelaku atau Joshua ini korban siapa? Perlu kita sepakati, ada korban yang sudah meninggal. Pelakunya harus ditemukan, itu benar. Tapi siapa yang melakukan ini dan kenapa itu dilakukan, itu perlu kita gali secara objektif dari fakta-fakta yang ada. Jangan dipotong peristiwa tanggal 4. Jangan juga dipotong dengan menghilangkan alat-alat bukti. Jangan juga dipotong dengan menyita seluruh handphone sehingga call data record itu tidak bisa ditelusuri. Yang lain, itu tadi pernyataan Bang Martin kan? Fakta. Tidak ada saksi yang melihat bahwa terjadi kekerasan seksual secara langsung. Bahkan Susi pun hanya melihat Bu Putri tergeletak. Sekarang yang jadi pertanyaan saya, bisa jadi yang mau diperkosa itu Joshua. saksi lain nggak ada. Yang bisa memverifikasi ini hanya visum dan asesmen psikologi. Kita lihat nanti bagaimana asesmen psikologi terkait dengan peristiwa di kamar. Saya mau memperjelas visum yang mana yang Anda gunakan, visum pasca 1 hari ataupun beberapa jam setelah terjadi dugaan kekerasan seksual. Tidak ada visum. Tidak ada visum. Makanya saya bilang ini hanya bisa terkonfirmasi kalau ada visum dan asesmen psikologi. Yang ada apa? Visum tidak ada. Kami juga paham. Tanggal 8 Juli ada visum, visumnya visum bodong. Siapa Ibu Putri Chandrawati Sambo? Lebih tinggikah dia dari seorang Kapolri? Lebih tinggikah dia dari seorang presiden? Buka maskernya untuk menjawab rasa penasaran masyarakat. Apakah itu adalah benar-benar sosok Ibu Putri Chandrawati Sambo atau bukan? Putri Chandrawati sempat mengaku paha hingga kemaluannya diraba oleh Brigadir J. Pengakuan ini disampaikan Putri kepada mantan anak buah Ferdy Sambo, Benny Ali, yang ketika itu menjabat sebagai Karoprovos Divisi Propam Polri. Cerita ini tertuang dalam berkas dakwaan Hendra Kurniawan selaku tersangka obstruction of justice dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Dalam berkas dakwaan yang diterima suara.com, Hendra bertemu dengan Benny di rumah dinas Ferdy Sambo pada Jumat 8 Juli 2022 malam, tak lama setelah Brigadir J dibunuh. Putri Chandrawati menceritakan kepada Benny Ali benar telah terjadi pelecehan terhadap diri Putri Chandrawati di saat sedang beristirahat di dalam kamarnya, di mana sewaktu kejadian Putri Chandrawati juga menggunakan baju tidur celana pendek. Bunyi petikan dalam berkas dakwaan Hendra. Lebih lanjut, Benny juga menceritakan kembali apa yang disampaikan Putri. Benny Ali melanjutkan ceritanya dan mengatakan permasalahannya korban Nofriansyah Joshua Huta Barat telah memasuki kamar Putri dan sedang meraba paha sampai mengenai kemaluan Putri Chandrawati. Ketika itu Putri mengaku kaget lalu terbangun dan teriak. Dikarenakan teriakan Putri Chandrawati tersebut, korban Nofriansyah Joshua Huta Barat menodongkan senjata apinya ke Putri Chandrawati sambil mencekik leher dan memaksa agar membuka kancing baju Putri Chandrawati. Lalu Putri Chandrawati berteriak histeris sehingga korban Nofriansyah Joshua Huta Barat panik dan keluar dari kamar. Dan saat itu juga bertemu dengan Richard Eliezer Pudihang Lumiu sehingga terjadi tembak-menembak. Tulis dakwaan tersebut. Cerita Benny Ali didapatkan dari Putri Chandrawati lalu diceritakan kembali kepada terdakwa Hendra Kurniawan jelasnya. Diduga pelecehan seksual ini sempat dilaporkan Putri ke Polres Metro Jakarta Selatan. Dalam laporannya, Putri menyebut peristiwa ini dilakukan Brigadir J di rumah dinas Kompleks Polri Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan. Kasus tersebut kemudian diambil alih Polda Metro Jaya. Penyidik yang dipimpin mantan Kasubit Renakta di Treskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Pujiarto, lalu menaikkan status perkaranya ke tahap penyidikan lantaran mengklaim telah menemukan adanya unsur pidana. Tak lama setelah itu, Bareskrim Polri mengambil alih kasusnya, kemudian menghentikannya lantaran tidak ditemukan adanya unsur pidana. Belakangan terungkap bahwa laporan dugaan pelecehan seksual ini merupakan bagian dari skenario yang dibuat Ferdy Sambo untuk menutupi kasus pembunuhan Brigadir J. Sampai pada akhirnya, Putri mengakui bahwa dugaan pelecehan seksual ini terjadi di Magelang, Jawa Tengah.
Kuasa hukum sebut kondisi Putri Chandrawati sehat, tapi secara mental saya nggak bisa menilai. Koordinator Tim Penasihat Hukum Verdi Sambo dan Putri Chandrawati, Arman Hanis, mengatakan jelang beberapa hari sidang pertama, kondisi Putri Chandrawati secara kasat mata terlihat sehat ketika dijenguk di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Tapi secara mental saya nggak bisa menilai, ucapnya kepada wartawan di Jakarta Pusat pada Rabu. Dalam kesempatan tersebut, Arman berpesan kepada kliennya untuk mempersiapkan fisik maupun mental guna menghadapi persidangan pembacaan dakwaan mendatang. Tadi saat saya selesai kunjungan, psikiater datang selaku pendamping, itu disiapkan kejaksaan, ujar. Arman mengungkapkan baik Verdi Sambo atau Putri sudah menyatakan komitmen yang kuat untuk menjalani proses hukum secara kooperatif. Namun, kata Arman, jika ada informasi yang tidak benar, maka tim penasihat hukum akan mengajukan bukti-bukti yang objektif. Baik Pak Verdi Sambo maupun Bu Putri akan mengakui dan menjelaskan apa yang dilakukan, jelasnya. Sementara itu ditanya terkait persiapan menghadapi sidang perdana kliennya yang akan digelar di PN Jakarta Selatan. Pada Senin 17 Oktober, Arman mengaku tidak ada persiapan khusus. Nggak ada persiapan khusus karena sidang pertama itu hanya pembacaan dakwaan, kata Arman. Antara pengacara Brigadir J, yakni Verdi dan Putri Sambo, kerjasama rancang pembunuhan. Baju minim jadi bukti persidangan kasus pembunuhan Brigadir J akan dilaksanakan pada pekan depan. Total 12 terdakwa akan diadili, termasuk Verdi Sambo dan Putri Chandrawati yang terlibat dalam kasus pembunuhan ini. Meski kini kubu Sambo dan Putri seperti berusaha berkelit, pengacara keluarga Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak, meyakini benar-benar ada perencanaan pembunuhan. Bahkan Kamarudin sudah memiliki skenario bentuk keterlibatan Putri dalam merencanakan pembunuhan. Kamarudin mengaitkannya dengan pakaian serupa baju tidur yang dikenakan Putri ketika akan kembali ke rumah Duren 3. Hal ini disampaikan Kamarudin saat berdiskusi di kanal YouTube Uya Kuya TV. Menurutnya, Putri Chandrawati saat itu kembali dari Magelang dengan celana panjang hitam. Pakaian yang sama terlihat dipakai Putri sesaat sebelum Brigadir J dibunuh. Di sana nggak sampai beberapa menit, balik-balik dia pakai baju seksi, yaitu baju semi piyama dengan celana di atas lutut. Terang Kamarudin dikutip suara.com Jumat 14 Oktober. Artinya begitu dibunuh di sana, dia mengganti baju untuk mengikuti skenario dia diperkosa karena pakai baju minim, sambungnya. Hal inilah yang membuat Kamarudin meyakini Putri Chandrawati mengetahui sekaligus mengikuti skenario yang dibuat oleh suaminya. Jadi skenario itu diduga disusun bersama-sama oleh Putri dan Verdi Sambo. Artinya Putri terlibat merancang dan melakoni, yaitu merancang pembunuhan dan memakai baju yang minim, supaya cocok dengan skenario memakai baju yang minim di kamar, tutur Kamarudin. Hal ini sesuai pula dengan skenario pertama yang dibuat oleh kubu Verdi Sambo, termasuk skenario bahwa Brigadir J diduga melakukan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati yang menjadi pemicu korban kemudian dihabisi nyawanya. Namun kemudian terungkap pula bahwa skenario ini hanya buatan Sambo. Kubu Sambo kemudian mengganti skenario pelecehan seksual pemicu eksekusi Brigadir J.